Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wasi'il fadli wal ihsan, wa mudha'ifil hasanal dawil imani wal ihsan, al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judi tasihu khairati kulla waqti wal awan, al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan, al-hayyul qayyumul ladzi la takhidu nafaqatum bil marri zuhuri wal uzman, al-karimul ladzi ta'azzana bil mazid liddawi syukran, ahmaduhu hamdan yafuqu adda wal khusban, washkuruhu syukran nazzalu bihi minhu mawahibul ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, daimul mulki was sultan, wa mubarizu kulli man siwahu minal azamil lati ilal wijdan, alimud dhahir wal batinu wa mawtahu alaihil janan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min nawail insan, wa ashabi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bimthalil awamirihi wastinabi nawahihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabbul Izzati, penguasa alam dan menjaganya tiada henti. Salawat berserta salam tercurah limpah keharibaan Nabi, sang pembawa perubahan dari zaman gelap hingga zaman terang benderang sampai zaman teknologi. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Jamaah salat Id yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa kita menjadi mulia, sebab dengan takwa kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala
adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang tinggi pangkatnya, bukan orang yang tinggi jabatannya. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi dan prestise seseorang bukanlah dilihat dari segi keduniawian, melainkan dari segi ketakwaan. Untuk itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ikhtiar maksimal secara kontinu dan sustainable, terus menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran telah menyebutkan kalimat takwa kurang lebih 245 kali. Diulang di dalam Al-Quranul Karim. Ini membuktikan betapa pentingnya takwa bagi umat muslim muslimat khususnya. Takwa mencakup rasa cinta, mahabbah, takut serta patuh kepada Allah semata. Sampai seluruh ibadah yang kita lakukan semua disandarkan dan bertujuan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah kurban yang akan kita lakukan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanalahut taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu semua. Di dalam ayat yang lain kita sudah paham bahwa kita akan menuju kepada satu alam yang baka, yaitu alam akhirat. Maka bersiap-siaplah semuanya, dan yang paling terpenting kita harus mempunyai bekal. Mau tahu apa bekal yang terbaik? Allah sudah berikan rumusnya, Allah sudah berikan caranya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatazawwazu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kalian semua, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkurban merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Bahkan kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyindir dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan paparan di dalam surat yang sangat pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Artinya adalah sesungguhnya Allah telah memberikan berlimpah-limpah kenikmatan kepada kalian semua. Lalu apa tugas kita? Dua hal. Apa yang pertama? Fasalli, salatlah kalian, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kalian semua. Maka bagi kita yang hari ini bisa berkurban, maka berkurbanlah. Dan ingat, kurban bukan sebagai ajang pamer. Ingat, kurban bukan sebagai ajang untuk unjuk kemampuan bahwa kita adalah orang kaya. Bukan untuk unjuk rasa sombong diri atau ingin menaikkan strata sosial kita. Melainkan mari kita niatkan ta'abbud ilallah, taqarrub ilallah. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku tidak menyuruh kalian untuk ta'abbud kepadaku kecuali dengan cara
ikhlas dan demi untuk menegakkan agamaku. Bagi saudara-saudaraku sekalian jamaah yang lain yang sudah mampu, kami mengajak, ayo kita berkurban. Jangan menunggu menyatakan diri lebih, apalagi menunggu kita kaya. Karena hidup yang kita jalani belum tentu kita sampai menjadi orang yang kaya. Karena sesungguhnya ibadah kurban itu antara niat dan mau, bukan masalah mampu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memampukan kita. Jangan sembunyi dengan berbagai macam alasan, apalagi bersembunyi dengan dalil yang menyatakan kurban harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak perlu kurban. Kurban dulu, baru kita akan merasakan keikhlasannya. Bagaimana mungkin kita bisa akan ikhlas sementara kita belum bisa berkurban? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ingat, dalil dan ilmu yang kita punyai itu akan bermanfaat jika diamalkan. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal maka bagaikan pohon yang tak pernah berbuah. Kurang memberikan manfaat kepada yang punyanya, kurang memberikan manfaat kepada manusia. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di zaman teknologi saat ini begitu mudahnya ilmu dan pengetahuan bisa kita dapatkan, namun begitu sulit dan susah ilmu untuk diamalkan. Maka hari ini terjadilah hukum yang disebut dengan hukum ambigu. Orang pintar tapi tidak beramal. Banyak orang yang mahir bicara tapi miskin dengan amalan-amalan. Begitu mudahnya ilmu yang didapat, maka tidak terelakkan lagi sering terjadinya perbedaan bahkan perdebatan. Terlebih di dunia maya, di grup-grup WA dan lain sebagainya. Saling serang dengan berbagai macam argumen, yang pada dasarnya argumen yang ia tuliskan, argumen yang ia kirimkan, dan argumen yang ia sharekan adalah argumen dari hasil copy paste dari Google. Sungguh perdebatan yang naif yang terjadi pada saat ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya semakin kita mudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan, maka akan lebih mudah juga kita mengamalkan dan mendapatkan kesamaan pandang, kesamaan misi dan kesamaan visi dalam menjalankan agama. Sesungguhnya persamaan itu pasti lebih banyak dibanding dengan perbedaan. Maka momentum Idul Adha ini, mari kita jadikan momentum untuk bersinergi dalam keberagaman, untuk menjalin persatuan dan kesatuan, sehingga muncul ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, di mana kita sama-sama satu agama, itu satu agama Islam, di mana kita adalah makhluk yang sama, yaitu makhluk yang disebut dengan al-insan, dan bahkan kita adalah warga yang sama, yaitu di negara Republik Indonesia, di mana ketiga pilar ukhuwah ini merupakan satu kesatuan yang utuh, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini juga mengewajantahkan kepada kita bahwa tatkala kita menyembelih hewan kurban, sejatinya kita harus bisa membunuh sifat-sifat hewaniah, sifat-sifat bahimiah yang ada di dalam diri kita, seperti sifat ego, seperti sifat ingin menang sendiri, seperti sifat rakus, seperti sifat tidak toleran. Itu adalah sifat-sifat hewaniah. Maka sudah saatnya buat kita, sudah sering sekali kita melaksanakan dan menyaksikan penyembelihan hewan kurban, tetapi kita belum bisa membunuh sifat-sifat hayawaniah yang ada pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita tengok saudara-saudara kita, orang tua kita, kaum muslimin muslimat sedunia yang sedang melaksanakan haji di Mekah. Mereka bersama-sama wukuf di satu padang yang disebut dengan padang Arafah. Mereka bersama-sama berkumpul di Muzdalifah tanpa mempedulikan jabatan, tanpa mempedulikan strata sosial.
Mereka bisa bersatu bersama-sama mengumandangkan kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Mereka bertakbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka duduk mengantri bersama di Musdalifah, berjalan bersama menuju Jamarat. Itu semua menunjukkan semua bisa bersama dalam menjalin ukhuwah. Mereka tidak pernah saling kenal antara satu negara dengan negara yang lain. Mereka berbeda kulit, mereka berbeda bahasa, tetapi mereka bisa bersatu dalam satu kesatuan. Bagaimana dengan kita yang satu bahasa, satu warga, tetapi kita tidak bisa bersatu? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi, semuanya menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka khotib berharap semoga setelah Idul Adha ini tidak ada lagi di antara kita yang merasa paling benar, tidak ada di antara kita yang merasa paling nyunnah, tidak ada di antara kita yang paling memahami hadis, apalagi paling merasa ahli surga. Mari kita kawal bersama, bersatu dalam tauhid, berkarya dalam dakwah, bersama dalam ibadah dan membina umat, dan berlomba dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesungguhnya ada agenda yang lebih penting buat kita sebagai generasi yang sudah tua. Apa itu? Yang pertama adalah mempersiapkan generasi penerus kita agar tidak menjadi generasi-generasi rebahan, generasi-generasi stroberi, melainkan harus menjadi generasi emas yang tatkala berada di lumpur yang paling dalam pun akan tetap bersinar dan berharga, serta akan mempunyai nilai manfaat bagi yang memilikinya, bahkan tidak akan pernah mengalami yang namanya inflasi. Yang kedua, tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan kematian dan hidup setelah mati. Karena semua kita akan dihidupkan setelah mengalami kematian. Ingat, kehidupan kita di akhirat merupakan kehidupan yang abadi. Maka ingatlah, apakah kita nanti di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang bisa hidup bahagia, yang ada di dalam surganya Allah? Atau di akhirat nanti kita akan hidup sengsara selamanya, masuk ke dalam nerakanya. Allahumma ba'idna. Maka saudaraku sekalian, momentum Idul Adha ini juga harus dijadikan pelajaran berharga. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita dan menjadikan diri kita seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail alaihissalam, sehingga anaknya menjadi patuh kepada kedua orang tuanya, patuh kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, tidak menjadi generasi yang easy going, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Begitupun dengan diri kita, mampukah kita berserah diri kepada Sang Pencipta? Seperti pernyataan kita di saat sholat, sesungguhnya ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, kita tahu keterbatasan kita begitu banyak, tapi kita yakin rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, bahkan lebih luas dari lautan yang ada di muka bumi dan alam semesta ini. Untuk itu, mari di akhir khutbah ini kita khusyukkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru antal qayyumu la ilaha illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha inda a'lad darajat, wa tuballihuna biha min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, segala puji bagimu, semua nikmat adalah pemberianmu. Berikanlah kecukupan rezeki untuk bekal beribadah kepadamu. Engkaulah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Muliakan sisa hidup kami dan sisa hidup orang tua kami di dunia ini. Husnul khotimahkan akhir hayat kami. Jadikan kami orang-orang yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak kami dan turunan kami orang-orang yang saleh dan salehat, taat dan patuh atas perintahmu dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismata amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adi waj'al hayatatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, benahi pengetahuan dan amalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Benahi dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Benahi kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikan hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan. Dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, Allahumma ja'al khaira umurana akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yaumal alqai fih. Ya Allah, jadikan sebaik-baik usia kami agar menjadi amal yang terbaik di akhir usia kami. Hari-hari kami yang terbaik adalah hari-hari di saat kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma inna as'aluka isyatan hani'atan wa mitatan sawiyatan wa marradan khairan muhzizan wala fadhih. Ya Allah, aku memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan tidak terhinakan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairas thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakilna mawazina wa haqiqna iman warfa'na darajat wa taqabbal salatana wahfir khati'atana was'aluka al-ula minal jannah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.